Saudara-saudari sekalian, perkenalkan, saya Ersiliana Saragi, saya pendamping sekolah minggu dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, Pematang, Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan kisah tentang lahirnya Nabi Samuel. Sebagaimana tertulis pada kitab 1 Samuel 1 ayat 1-28. Bagaimana kisahnya dan apa pesan yang ada di dalam kisah ini? Mari kita simak bersama. Ada seorang laki-laki Israel yang bernama Elkana. Dia seorang keturunan dari suku Efraim. Dia bertempat tinggal di sebuah tempat yang bernama Rama. Elkana mempunyai 2 orang istri, yang satu bernama Hana dan satu lagi bernama Penina. Mereka mempunyai anak dari Penina. Namun, Hana tidak mempunyai anak. Elkana sudah lama menikah dengan Hana, tetapi Hana tidak juga melahirkan anak untuknya. Hana sangat merasa sedih, dan rasa sedih itu ditambahi dengan seringkalinya Penina menyakiti Hana karena ia tidak dapat melahirkan anak untuk Elkana. Setiap kali ia mengingat dia tidak dapat melahirkan anak, dia sangat sedih. Dia menangis dan bahkan ia tidak mau makan. Suatu kali, ketika Hana sedang menangis, Elkana datang menghampiri Hana, dan ia berkata kepada Hana istrinya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau bersedih? Bukankah aku berkata kepadamu, aku menyayangimu, bahkan aku lebih berharga daripada 10 orang anak laki-laki?" Namun, Hana hanya diam saja mendengar perkataan suaminya itu. Adapun Elkana, ia adalah seorang yang sering sekali pergi ke tempat yang bernama Silo. Ia pergi untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di Silo, yang menjadi imam adalah keluarga Imam Eli. Apabila Elkana pergi ke Silo, ia juga mengajak Hana istrinya. Suatu kali, pergilah Elkana bersama Hana istrinya ke Silo. Maka saat itu, Hana pergi berdoa ke bait suci Tuhan. Dia berdoa sambil menangis, dan dalam hatinya, Hana berkata, "Ya Tuhan, perhatikanlah kiranya penderitaan hamba-Mu ini. Sekiranya Engkau memberikan seorang anak laki-laki kepadaku, aku berjanji akan memberikan anak laki-laki itu seumur hidupnya kepadamu." Hana terus berdoa. Ketika Hana berdoa, Imam Eli sedang duduk di samping tiang bait suci Tuhan. Imam Eli mengamati mulut Hana yang bergerak-gerak. Ia mengira bahwa Hana sedang dalam keadaan mabuk. Ia mendekati Hana dan berkata kepadanya, "Wahai engkau, berapa lama lagi engkau akan berlaku sebagai orang mabuk? Berhentilah dari kemabukanmu itu." Mendengar perkataan Imam Eli, berkatalah Hana kepada Imam Eli, "Bapa, sesungguhnya aku tidak mabuk. Aku tidak meminum anggur ataupun minuman apapun yang memabukkan diriku. Aku ini seorang perempuan yang sangat menderita. Aku hanya sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhanku. Janganlah memandang aku sebagai orang mabuk. Karena penderitaanku inilah, aku berlaku seperti orang mabuk." Lalu berkatalah Imam Eli kepada Hana, "Jika demikian, percayalah, Tuhan akan mengabulkan apa yang engkau inginkan." Hana pun berkata,
Semoga yang engkau katakan itu terjadi kepadaku." Setelah berkata demikian, Hana pergi dari bait suci Tuhan. Mukanya tidak muram lagi, dan ia sudah mau makan. Keesokan harinya, pergilah lagi Elkana dan Hana ke bait suci Tuhan untuk berdoa dan mengucap syukur. Setelah itu, mereka kembali ke rumah mereka yang bertempat di Rama. Setahun kemudian, Hana mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki. Ternyata apa yang dikatakan oleh Imam Eli benar, dan Allah telah mengabulkan doanya. Hana sangat merasa bahagia, dan begitu juga dengan Elkana suaminya. Anak laki-laki itu diberinya nama Samuel, yang artinya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Sesudah itu, Elkana mengajak Hana dan berkata, "Marilah kita pergi ke Silo untuk mengucap syukur dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan, karena Ia telah memberikan kepada kita seorang anak laki-laki." Hana memutuskan untuk tidak ikut suaminya pergi ke Silo, dan ia berkata kepada Elkana suaminya, "Biarlah setelah anak kita tidak menyusu lagi, aku ikut pergi denganmu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pada waktu itu, kita akan mempersembahkan anak ini kepada Tuhan dan membiarkan ia tinggal di sana seumur hidupnya." Kata Elkana kepada istrinya, "Perbuatlah apa yang menurutmu baik. Sekiranya Tuhan memberkati apa yang telah engkau rencanakan." Setelah itu, Elkana pergi ke Silo untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Beberapa lama kemudian, Elkana dan Hana pergi ke Silo membawa anak mereka, Samuel, untuk mempersembahkannya kepada Imam Eli. Mereka juga membawa persembahan lainnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu, Samuel masih kanak-kanak, tetapi mereka tetap menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Pada waktu itu, berkatalah Hana kepada Imam Eli, "Bapa, semoga engkau masih mengingat aku. Akulah wanita yang dulu berdoa dan berdiri di sini di samping bait suci Tuhan ini. Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini. Dan sekarang Tuhan telah mengabulkan doaku. Sesuai janjiku kepada Tuhan, aku akan mempersembahkan anak ini seumur hidupnya kepadanya." Setelah berkata demikian, sujudlah mereka menyembah Tuhan di bait suci Tuhan. Saudara-saudari, demikianlah kisah tentang lahirnya Samuel. Apa makna dan pesan yang dapat kita petik dari kisah ini? Ada dua makna dan pesan yang dapat kita petik dari kisah lahirnya Samuel ini. Yang pertama, kita harus tetap sabar dan penuh harap kepada Tuhan, sebagaimana Hana yang selalu bersabar dan penuh harap kepada Tuhan sehingga dia memiliki seorang anak laki-laki. Dan yang kedua, kita harus setia kepada apa yang telah kita janjikan, seperti Hana yang telah berjanji dan dia setia kepada janjinya akan memberikan anaknya kepada Tuhan. Demikianlah makna dan pesan yang dapat kita petik dari kisah lahirnya Samuel. Tuhan memberkati.